Kembali bersama kami di Newsline, pemirsa. Pemberlakuan sistem perintah kawalan pergerakan pemulihan atau PKPP di Malaysia telah dimulai sejak 10 Juni lalu dan akan berlangsung selama 2 bulan penuh hingga 31 Agustus mendatang. PKPP ini dilaksanakan guna memulihkan aktivitas ekonomi yang sempat terhambat selama masa PKP dan PKP bersyarat sejak Maret hingga tanggal 9 Juni lalu. Pemerintah Malaysia sudah membolehkan masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan dan bekerja kembali dengan tetap mematuhi aturan penjagaan jarak dan kebersihan diri. Sementara itu, suasana kota Kuala Lumpur yang semula tampak lengang karena tidak banyak aktivitas luar ruangan sudah mulai kembali terlihat ramai. Selain perkantoran, pusat perbelanjaan dan restoran juga sudah diperbolehkan untuk menerima pengunjung untuk makan di tempat dengan alokasi waktu kurang lebih 30 hingga 60 menit per pelanggan atau mengikuti kepada kebijakan masing-masing tempat. Pengelola pusat perbelanjaan juga mewajibkan pelanggannya untuk mengecek suhu badan dan menulis daftar hadir melalui form online yang dapat diakses melalui telepon genggam atau buku tamu yang terdapat di depan toko atau mal. Anda tentu sangat senang ya setelah 3 bulan kebetulan saya adalah mahasiswa di sini, di mana peraturan dari universitas saya tidak dibolehkan keluar. Waktu lockdown kemarin kita benar-benar kerasa ya, karena banyak kegiatan kita yang terganggu kayak kuliah, kemudian kerja juga kita nggak bisa masuk ke kerja, jadi harus benar-benar di rumah sama ya benar-benar kita karantina sendiri di rumah lah. Dan yang kerasa bedanya emang sekarang ketika masa-masa recovery ini selain kita sudah lebih bebas dari kemarin, kita juga ngerasa lebih aman daripada ketika masa lockdown karena menurut data dari pemerintah Malaysia juga kita melihat ada penurunan yang benar-benar signifikan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Malaysia pada akhir pekan pasca pemberlakuan sistem perintah kawalan pergerakan pemulihan, sudah bergabung kontributor Malaysia Sofia Chatra di Ningrat. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Sofia. Selamat siang, Ola. Iya, Sofia, setelah 3 bulan nih tidak bisa keluar, bagaimana rasanya saat ini sudah bisa beraktivitas kembali? Ya, tentunya sangat senang sekali ya bisa melihat dunia luar, bisa melihat kembali bagaimana aktivitas masyarakat pada umumnya, nggak melulu cuma ngelihat suasana asrama dan kampus belaka. Jadi sangat-sangat senang sekali, dan beberapa teman-teman saya yang saya temui di luar bahkan sampai ada beberapa yang nangis terharu saking senangnya bisa keluar lagi, bisa melakukan aktivitas normal lagi dan nggak harus self quarantine di rumah dikarenakan sudah memasuki masa new normal di Malaysia. Begitu, Ola. Iya, lalu bagaimana dengan antusias masyarakat di sana? Kalau tadi Sofia gambarkan sampai ada yang menangis begitu ya, tapi saat ini mungkin bisa Anda jelaskan lebih luas, Sofia? Ya, banyak masyarakat juga yang sudah cukup antusias ya untuk kembali beraktivitas di luar ruangan dan juga terutama untuk mengunjungi pusat perbelanjaan seperti mal-mal dan juga restoran ya. Dikarenakan beberapa masyarakat seperti mahasiswa dan juga orang-orang yang tidak berkepentingan dalam artian tidak bekerja dalam lingkup pemerintahan dan juga perkantoran harus mengurung diri di rumah dan self quarantine sendiri. Jadi mereka sudah cukup banyak mengalami tekanan mental dan juga stres. Jadi mereka sangat-sangat senang sekali sudah bisa keluar meskipun tetap mengikuti peraturan yang ada seperti melakukan self hygiene dan juga penjagaan jarak meskipun harus di dalam mall juga tetap harus begitu kan. Dan juga mungkin sedikit riwah dan sedikit repot juga dikarenakan setiap kita mau masuk mall tuh harus cek suhu, harus menulis daftar hadir. Itu sangat-sangat membebani sekali. Namun demi kebaikan kita bersama untuk mencegah penularan COVID-19, masyarakat juga terbilang cukup kooperatif sekali, Ola. Iya, Sofia, kalau tadi Anda gambarkan begitu ketika harus memasuki mal ada pengecekan suhu tubuh dan sebagainya begitu. Tapi bisa Anda jelaskan mungkin apa saja protokol kesehatan yang diterapkan di area publik saat ini? Ya, kalau untuk saat ini memang tidak berbeda jauh dengan kebijakan sebelum-sebelumnya selama PKP ataupun PKP bersyarat. Selama masa PKP pemulihan ini juga masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker dan juga bahkan sarung tangan jika ada, dan juga untuk membawa hand sanitizer dan juga desinfektan kemanapun mereka pergi untuk membersihkan diri secara rutin, terutama tangan yang tersentuh oleh benda-benda seperti meja, kursi kalau misalkan ada di restoran, dan juga kursi-kursi yang ada di LRT. Dan juga kebijakan pemerintah sendiri untuk tidak terlalu berkumpul secara beramai-ramai, meskipun restoran sudah membolehkan untuk dine in atau makan di tempat, tetap juga masyarakat untuk mengetahui peraturan bahwa untuk berkumpul lebih dari 5 orang itu
masih belum diperbolehkan. Jadi untuk dibatasi juga tidak terlalu ramai-ramai, kalau bisa cuma 3-4 orang saja, seperti itu pola. Oke, berarti pembatasannya sudah tidak boleh bergerumul beramai-ramai begitu ya, Sofia. Nah, tapi ini juga berkaitan seperti yang kita lihat di layar kaca nih terkait dengan transportasi umum. Apakah sudah mulai beroperasi di sana dan bagaimana sistem pengoperasiannya selama masa pandemi ini? Ya, selama masa pandemi dimulai dari Maret sampai bulan ini, memang transportasi umum masih tetap beroperasi seperti biasanya, namun dengan catatan untuk tidak menerima penumpang lebih dari 25 orang. Dan untuk LRT sendiri selama masa PKP dan PKP bersyarat harus mengikuti jam operasional yang ditentukan oleh pemerintah dan juga pihak LRT manajemen sendiri, yakni dari pukul 5 pagi sampai pukul 10 sampai 11 pagi saja, dan juga jam operasional shift kedua dari pukul 2 siang sampai pukul 5 sore sampai jam 6 sore saja. Namun untuk selama masa PKP pemulihan ini memang LRT sendiri sudah memulai kebijakan yang baru di mana sudah beroperasi seperti jam normal seperti biasanya, seperti itu Ola. Iya, Sofia, jika di Indonesia saat ini beberapa tempat ibadah sudah diperbolehkan untuk dibuka dengan peraturan pembatasan yang ada, bagaimana dengan di Malaysia? Bisa ulang lagi pertanyaannya, Ola? Iya. Bagaimana dengan tempat ibadah di sana? Apakah sudah dibuka? Karena kalau kita melihat di Indonesia saat ini tempat ibadah sudah dibuka dengan pemberlakuan pembatasan yang ada. Iya, kalau di Malaysia sendiri memang tempat ibadah belum semuanya dibuka, dan kalaupun ada tempat ibadah seperti masjid atau musola yang dibuka hanya untuk area perkampungan dengan jumlah jamaah yang lebih sedikit. Dan untuk di kota-kota besar sendiri seperti di Malaysia dan juga di Kuala Lumpur tentunya, memang belum banyak tempat-tempat ibadah yang diperbolehkan dibuka selama masa pemulihan ini untuk mengindahkan atau meng-avoid perkumpulan jamaah lebih dari 5-20 orang. Namun untuk kebijakan beribadah sendiri memang pemerintah masih tetap memperlakukan masyarakat untuk melakukan ibadah di rumah terlebih dahulu, seperti mungkin ibadah minggu untuk masyarakat Kristiani, juga ibadah sholat Jumat berjamaah diganti dengan sholat zuhur seperti biasanya untuk masyarakat Muslim. Seperti itu, Ola. Oke, Sofia, mungkin terakhir bisa Anda gambarkan kesadaran warga di Malaysia saat ini untuk tetap patuhi aturan seperti apa? Ya, kalau kita compare dengan di Indonesia, memang ketegasan dari pemerintah di Malaysia memang sangat-sangat mengambil role penting, dalam artian memang kebijakan pemerintah sendiri dibarengi dengan ketegasan dari pemerintah sendiri, dan juga untuk mengawasi implementasian daripada kebijakan sendiri dibarengi dengan penempatan aparat hukum seperti polisi dan juga tentara nasional untuk menegaskan kepada masyarakat betapa pentingnya untuk stay at home saja selama masa PKP dan PKP bersyarat pada bulan Maret hingga bulan Mei kemarin. Dan untuk Juni sendiri selama masa pemulihan ini tetap digerakkan polisi Diraja Malaysia dan juga tentara nasional Malaysia untuk mengawasi jalanan untuk mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti mungkin keramaian yang seperti saya sudah bilang tadi lebih dari 20 orang di satu tempat dan lain sebagainya. Jadi memang dibarengi dengan ketegasan dari pemerintahnya sendiri untuk menangani COVID-19, dan juga dari pemerintah Malaysia sudah memberlakukan untuk perentasan lintas negeri atau lintas provinsi di dalam negeri Malaysia sendiri, namun tetap menutup border antar negara seperti Thailand, Indonesia, dan juga Singapura, dan mencegah orang asing untuk masuk ke dalam negeri sampai selesai masa pemulihan, kecuali untuk diplomat, pelajar, dan juga pemegang pas presiden. Seperti itu, Ola. Ya, berarti artinya masih ada aturan yang sangat ketat ya, dan nampaknya juga di Malaysia masyarakat tetap patuh dengan aturan yang ada. Dan Sofia, terima kasih banyak atas waktunya telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Dan Sofia Chatradiningrat tadi pemirsa sudah bergabung bersama kami langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia.